بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan kompresitas tanda. Pada tema 111 yang lalu dikatakan kompresitas tanda yang terjadi akibat adanya kompresitas ruang telah menghasilkan ekstasi komunikasi dalam masyarakat yang contoh-contohnya berkembangnya hal-hal yang negatif. Sebelum kita mendiskusikan lebih lanjut, apakah kompresitas tanda ruang dan kompresitas tanda selalu bermakna negatif, terutama dalam konteks kehidupan beragama di era postmodernisasi ini, Pak Iswan? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asih Pak Jul. Kita sekarang membahas tema 112. Mungkin yang akan kita bahas di sini adalah istilah yang kemarin yang kita katakan ekstasi, pengalaman di dalam psikis manusia, tapi kita lihat di dalam hubungan kehidupan beragama gitu. Nah, tapi dalam hal ini perlu saya sampaikan juga bahwa di dalam agama, di dalam pandangan tauhid yang pernah kita bahas, bahwa kita harus memahami agama bukan dalam pengertian yang kemarin, dalam pengertian religion, tapi di dalam pengertian ad-din yang menyangkut seluruh aspek dari hidup dan kehidupan ini, baik aspek hubungan antara Tuhan, alam, dan manusia, serta hubungan di antara ketiganya. Nah, ini yang kita maksudkan dengan komunikasi ini yang kita lihat di dalam beragama. Artinya bukan hanya di dalam sholat, doa, puasa, tapi di dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, ini makna dari agama ad-din al-Islam, bukan religion atau agama gitu. Nah, kemudian komunikasi yang kita katakan yang berada di dalam ruang, waktu, jarak ini kan kemarin kita katakan menggunakan medium. Nah, komunikasi ini menggunakan medium dalam bentuk yang kemarin dia sudah terkompres, mengalami kompresitas. Nah, sudah terkompres sehingga terkompres tadi, sehingga distribusi daripada data-data, tanda-tanda yang terkompres tadi ini kan disalurkan kepada pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak yang membutuhkan gitu. Nah, di dalam penyaluran inilah banyak bisa terjadi yang tadi hal-hal positif maupun hal-hal negatif. Jadi kalau Pak Jul tadi menanyakan bahwa kan bisa saja terjadi hal-hal positif, bukan negatif semua gitu ya. Ya, banyak hal daripada peristiwa pemapatan ruang dan waktu ini. Misalnya saja contohnya dulu kita naik haji, naik kapal di laut berbulan-bulan, dengan kompresitas waktu bisa dengan 10 jam kita sudah sampai gitu. Nah, kalau dulu kita belajar harus mencari bacaan kitab dalam bentuk buku Al-Quran misalnya, sekarang kita dengan membuka berbagai aplikasi, berbagai program, kita dapat istilahnya dapat langsung data-data yang kita perlukan. Nah, begitu juga mengenai misalnya kita memerlukan ayat-ayat, pengen menafsirkan. Misalnya kita perlu menafsirkan tentang ayat cerita tentang perkawinan. Nah, kita tinggal gunakan aplikasi, semua ayat yang menyangkut perkawinan itu
muncul semua ayat apa yang kita perlukan gitu. Artinya dengan kehidupan kemajuan sains dan teknologi ini banyak hal-hal yang positif yang dapat yang kita manfaatkan di dalam kehidupan beragama gitu. Nah, cuma di dalam bahasan ini kita lebih memfokuskan kepada kepada hal-hal yang negatif agar kita tahu, kita paham bahwa kita berada di dalam pemapatan ruang ini, kita ada di dalam kemajuan sains dan teknologi ini. Kita paham bahwa di dalam seluruh pengaturan terhadap informasi tadi yang di dalam kompresor tadi, ini ada yang dinamakan power relation, ada relasi kekuatan, sehingga disinilah kita ingin memahami ini, sehingga kita ikut andil di dalamnya, tapi dalam rangka mengetahui hal yang negatif, menghindarinya, dan bagaimana menyikapinya. Nah, itulah tujuan-tujuan kita di dalam konteks-konteks bahasan tentang ilmu tentang tanda ini. Apa perubahan yang mendasar yang perlu kita sadari dari situasi masyarakat postmodern ini dengan adanya kompleksitas tanda-tanda yang disampaikan Al-Quran? Kalau kita lihat tentang tanda-tanda alam, tanda-tanda apa yang disampaikan Al-Quran, bagaimana hidup dan kehidupan ini sebenarnya ada yang tadi Pak Jul katakan hal-hal yang paling mendasar gitu. Nah, kalau kita lihat sejak awal milenium ke akhir milenium kedua, awal milenium ketiga ini, sekarang ini kan kita masyarakat global dibuat suatu kepanikan dengan hilang atau rusaknya materi-materi yang dibutuhkan oleh masyarakat postmodern ini gitu. Nah, materi-materi apa saja ini, khususnya masyarakat dunia barat modern ini sangat panik dengan adanya kerusakan, misalnya adanya kerusakan ozon, fauna, flora, terus berkurangnya mineral, gas-gas bumi yang segala macam. Nah, kenapa panik? Karena ini mereka semua membayangkan, mengimajinasikan bahwa umat manusia ini bisa berakhir kalaulah ini menjadi hilang, menjadi rusak nilai-nilai materi untuk kehidupan manusia ini. Nah, kepanikan inilah untuk yang kepanikan serius inilah mereka membuat berbagai kebijakan untuk bagaimana mempertahankan rusak-rusaknya materi ini atau hilangnya materi-materi ini gitu. Nah, kebijakan-kebijakan ini banyak hal, keputusan-keputusannya dalam membuat kebijakan public policy, di dalam kebijakan-kebijakan itu bahkan bisa menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi, politik, budaya, bahkan mungkin kebijakan-kebijakan militer dengan alasan untuk mempertahankan umat manusia ini. Nah, ini yang jadi perhatian serius gitu. Tapi apakah kita panik? Apakah mereka panik? Kita panik dengan lenyapnya kesadaran makna? Apakah kita panik dengan lenyapnya gairah spiritual di dalam masyarakat? Apakah kita panik dengan adanya degradasi moral? Apakah kita panik misalnya di dalam adanya suatu ekstasi yang seperti kita katakan tadi dalam menghadapi tanda-tanda ini? Nah, ini yang menjadi permasalahan kita gitu ya. Ini yang menjadi permasalahan kita. Kita tidak pernah menjadikan ini hal yang serius. Tidak ada perhatian serius terhadap kemunduran yang kalau boleh kita katakan di dalam rasionalitas Al-Quran ini adalah kemunduran daripada tujuan awal diturunkannya Al-Islam dengan dikirimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa rahmatan lil alamin dan penyempurnaan moral.
innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, penyempurnaan moral inilah yang mungkin bukan mungkin lagi yang di dalam masyarakat postmodern ini. Nah, ini kita seakan-akan terlupakan, tidak ada perhatian serius untuk membahas ini gitu. Terutama masalah konsep tanda-tanda yang sudah disampaikan kemarin, bahwa Allah memberi hampir 300 kali Allah berbicara untuk kita memahami tanda-tanda yang ada di sekitar kita, supaya dapat kita jadikan suatu tolok ukur lah di dalam hidup dan kehidupan kita gitu. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi, Pak Swan? Nah, kalau kita lihat salah satu kondisi ekstasi ini, yaitu di mana kita memandang dimensi moral atau akhlak ini serba terbalik. Adanya pembalikan yang tadinya bersifat lebih fokus pada makna, pada non material, sekarang ada pembalikan terhadap benda-benda makna-makna tadi gitu. Kenapa? Karena adanya relasi kekuasaan yang dibangun di atas kekosongan jiwa dan spiritualitas dan moral di dalam masyarakat modern gitu. Artinya ada pembalikan. Maksud pembalikan ini misalnya contohnya pembunuhan misalnya, itu bukan lagi suatu hal yang mengerikan, tapi justru menjadi suatu kebanggaan atau bukan hal yang mengerikan, bangga atau untuk meluruskan tujuan-tujuan yang ingin disampaikan. Oleh sebab itu kalau kita lihat tidak banyak kita kalau dulu kan turut berduka cita segala macam. Sekarang kejadian pembunuhan tidak ada. Kadang-kadang di dalam hal-hal tertentu tidak ada ucapan bela sungkawa dan segala macam gitu. Nah, ini perubahan ini, mungkin harga nyawa seseorang hanya sebuah HP gitu. Artinya sebuah HP ketika seseorang mencopet kayak itu, merampas HP, menyebabkan handphone, menyebabkan orang jatuh, orang meninggal. Nah, ini yang kita katakan kondisi yang terbalik. Pemerkosaan, pelecehan perempuan dan segala macam, ini bukan hal yang memalukan lagi. Justru sekarang menjadi suatu kebanggaan, dianggap lambang dominasi, dianggap lambang supremasi daripada laki-laki misalnya. Nah, keterbalikan inilah, kondisi-kondisi yang serba terbalik inilah yang kita maksudkan di dalam adanya ekstasi terbalik. Jadi dalam segala hal, termasuk baik itu keterbalikan di dalam pemikiran, tindakan maupun di dalam suatu penilaian kita terhadap sesuatu. Kalau begitu, keadaan ekstasi bisa memasuki berbagai ranah dalam hidup dan kehidupan kita. Iya, betul begitu. Nah, kalau kita lihat ekstasi dalam pengertian ini, kita semiotic extension, perluasan, kita adakan perluasan semiotik, itu bukan hanya sekedar ekstasi itu dalam makna kita menelan pil ekstasi, kita menelan pil biru, atau kita menyedot sabu atau suntikan-suntikan morfin, narkoba yang kita pahami sebagai ekstasi, tapi meliputi ekstasi terhadap berbagai hal. Bisa terhadap nilai produk, kita tergila-gila terhadap nilai produk, mode, penampilan, style, fashion. Nah, perkembangbiakan daripada bentuk-bentuk seksual. Nah, ini semua kita mengalami ekstasi terhadap kita menggunakan web, jaringan internet, dan sifat-sifat narsis di dalam
di dalam diri kita dan lain-lain. Nah, ini yang keterbalikan. Kenapa kita katakan terbalikan, memasuki segala sifat yang terbalik ini? Sebab makna ekstasi pada awalnya ini digunakan dalam ekstasi dalam makna perenungan, berhalwat kata orang zaman dulu kan. Ini dalam makna perenungan, kehusyukan kita di dalam beribadah, terus akhirnya dengan mengalami ekstasi di bidang ibadah ini kita mendapatkan suatu pencerahan. Nah, ini makna awal daripada makna ekstasi penggunaan ini. Nah, tapi kini hal-hal yang seperti itu, yang seperti yang tadi saya jelaskan tadi, sudah mengalami keterbalikan. Kita tersita oleh ekstasi pemapatan tadi, pemapatan ruang, ekstasi daripada material, benda, yang tadi prestise dan segala macam, status, simbol. Nah, ini yang jadi kita tidak punya waktu lagi. Kita tersita, kita terbelenggu oleh hal-hal seperti itu gitu. Nah, sekarang kita tidak lagi punya cukup waktu untuk seperti orang zaman dulu, orang orang-masyarakat zaman dulu, untuk merefleksi diri, untuk melihat untuk apa sebenarnya, untuk apa realitas kehidupan yang sebenarnya di dalam kita hidup di dunia ini gitu. Bahkan mungkin bukan orang lah, mungkin Pak Jul atau saya atau rekan-rekan, apalagi pegawai negeri kali, pegawai negeri, kita sebagai pegawai negeri itu mungkin kita tak punya waktu lagi untuk untuk hal seperti itu. Bahkan dari bangun pagi, bahkan kita pulang ke rumah saat kita istirahat kerja, kita berada di rumah, kita masih diresahkan oleh berbagai hal, memikirkan kredit rumah, kartu kredit jatuh tempo, terus masalah kesulitan kalau sekarang kuota misalnya. Ini kita tersita oleh hal-hal seperti itu gitu, ya. Terutama di dalam hal ini tersita oleh acara TV sepak bola. Nah, ini mengalami ekstasi semua kita. Kita memikirkan kalau olahraga itu namanya nge-gym. Oh, nge-gym. Ini semua kita jadwalkan untuk kebugaran tubuh, untuk dan segala macam, segala macam. Bahkan hari hujan, kemarin kan hari hujan kita hilang sinyal, kita nanya semua teman, sinyal hilang ya. Nah, ini habis tersita. Artinya dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita tidak pernah terlepas dari beban-beban yang seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi sebenarnya ada kesadaran spiritual di dalam diri kita pada dasarnya. Nah, akibatnya apa? Kita mencari jalan pintas. Jalan pintas, baca apa nih yang cepat masuk surga? Oh, baca inilah jalan pintas kan. Oh, ada yoga, masuk yoga. Ada misalnya yang sejenis ESQ yang kemarin itu kan, ESQ, emotional spiritual quotient. Nah, itu kita masuk pesantren kilat. Ini sebenarnya hal-hal kebingungan atau tanpa kita sadari, hal-hal kita terjebak di dalam dunia imanen yang saya katakan tadi. Tapi ada rasa sebenarnya di dalam diri kita untuk tetap nilai-nilai spiritual ini kita bangkitkan. Nah, karena tersita, kita banyak mengambil jalan-jalan pintas. Baca apa saja yang langsung masuk surga. Amalan apa saja yang ibaratnya kita ibadah 1000 tahun. Nah, ini yang berkembang saat ini gitu, Jul. Dapat diberikan contoh dari beberapa sektor yang nyata tentang ekstasi ini, Pak Ihsan? Nah, kalau semua sektor, kalau kita lihat semua sektor kita sudah
mengalami tadi apa yang kita katakan ekstasi, bahkan mungkin sampai pada titik kulminasi. Contoh saja misalnya kita lihat di dalam sektor budaya. Di dalam sektor budaya ini, kompresi tas ini membentuk suatu revolusi budaya, adanya perubahan-perubahan perilaku di dalam hidup dan kehidupan kita gitu. Tapi revolusi budaya ini bukan dalam bentuk revolusioner yang kita kenal awalnya gitu, tapi bentuk daripada revolusi penghambaan dan pelepasan hasrat. Artinya pelepasan hasrat karena sekarang oleh yang relasi kekuasaan yang memegang sains dan teknologi sekarang ini kan membangun kanal-kanal pelepasan hasrat di mana kita bisa memanfaatkannya gitu. Nah, revolusi inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita masyarakat postmodern. Jadi ketika kita berbicara soal revolusi, sebenarnya tanpa sadar kita tidak bisa melepaskan diri daripada hasrat, norma-norma, batas-batas yang melingkupi diri kita tadi itu. Nah, ini jadi artinya makna revolusi sekarang itu pelepasan terhadap hal-hal yang mengekang hasrat kita, bukan revolusi dalam makna kita sebagai revolusioner dalam hal-hal makna sebagaimana dulu dibangun makna revolusi ini gitu. Nah, pelepasan apa saja? Ya banyak. Ya, di dalam khusus budaya misalnya itu terlepasnya kita dari yang namanya seksual erotika. Nah, ini terlepas. Contohnya apa? Disahkannya masokisme. Nah, disahkannya homo, lesbian. Ini kan kanal-kanal yang berusaha untuk melepaskan hal-hal itu gitu. Lenyapnya selubung badan. Maksudnya lenyapnya selubung badan, dulunya harusnya seluruh badan kita tutupi, dan di dalam Islam hijab. Sekarang lepasnya selubung badan ini artinya tidak saja lepasan selubung badan ini tidak ada lagi hal-hal yang tersembunyi di dalam diri, terutama di dalam diri perempuan yang dijadikan objek tadi gitu. Nah, kita mengenal Madonna, kita mengenal Suga, kita mengenal berbagai model-model kata orang itu artis telanjang segala macam, itu sudah tersebar bahkan di WA sampai yang dimainkan oleh anak cucu kita gitu. Nah, ini revolusi ini yang terjadi, adanya pembalikan itu dari sisi lenyapnya selubung diri gitu. Video call mungkin kita dengar banyak hal, ada video call dengan penampilan ya segala macam kita tahulah. Nah, itu yang banyak hal yang terjadi gitu. Nah, yang sektor apa lagi kalau kita lihat, kita hanyutnya kita di dalam gairah citra. Di dalam gairah citra itu apa yang kita lihat di dalam HP handphone kita misalnya, kita tenggelam di dalam gairah seharian nonton sepak bola, seharian main game, apalagi YouTube, segala macam. Ya kita melakukan itu juga. Nah, makanya itu perlu kita bahas gitu. Nah, ini kita hanyut di dalam itu gitu. Nah, di dalam pemikiran juga ada mengalami pembalikan di dalam pemikiran agama. Misalnya kita kenal sekarang kok ada NU cabang Kristen gitu. Nah, ini kan ini satu ekstasi di dalam arus pemikiran gitu. Nah, belum lagi
ekstasi di dalam permainan. Nah, ini yang paling bisa kita amati, dan ini malah menjadi suatu industri yang besar. Permainan apa itu Pak Jul? Permainan sepak bola. Nah, permainan sepak bola ini mereka permainan ini mampu menghipnotis. Mungkin kalau sekarang ini bisa lebih dari 1 miliar penonton terhipnotis oleh permainan apa yang tadi kita katakan, permainan sepak bola. Bintang sepak bola itu bisa disambut, bisa dieluk-elukan, itu lebih daripada presiden. Penyambutannya, pengamanannya itu lebih daripada presiden. Apalagi kayak ustadz-ustadz itu udah nggak main itu. Ini yang membawa manusia histeris. Kita lihat bisa dari Surabaya mungkin naik kereta itu rombongan apa namanya? Apa? Bonek. Oh, bonek itu. Nah, ini ekstasi yang permainan sepak bola yang mampu bintang sepak bola ini mampu melebihi daripada yang tadi presiden, ustadz, atau nyambut siapalah. Nah, ini toko-toko ini kecil. Nah, ini ekstasi di dalam permainan. Terus terbang apa tuh? Terbang, gantole, terus panjat gunung. Nah, ini semua kita terjebak di dalam maraton. Nah, maraton segala macam. Akhirnya apa? Sampai pada titik kulminasi kepuasan ini sudah mencapai suatu tujuan akhirnya, yaitu titik ekstasi ini. Apa titik ekstasi itu? Kita katakan, aku berhasil kemarin mengelilingi lapangan stadion sepak bola 50 kali. Hebat. Loh, kenapa? Rekor sudah pecah gitu kan. Nah, saya berhasil menarik narik mobil pakai rambut. No, saya berhasil narik ngangkat batu pakai gigi. Saya berhasil masak kue apam sebesar stadion. Nah, ini kita tenggelam di dalam suatu ekstasi permainan. Jadi ekstasi permainan yang berbentuk olahraga ini dia sebagai satelit. Artinya sebagai satelit semua orang mengorbit kepada tadi ini. No, ini dimanfaatkanlah oleh orang-orang yang tadi memegang kompresor tadi. Nah, inilah cikal bakal munculnya jenis book ya, pemecahan rekor. Nah, pemecahan rekor. Kita daftar tuh, Pak Jul masuk rekor dunia, sudah bisa merokok dengan misalnya dengan 5 batang sekali rokok. Di mana tuh? 2 di telinga, 2 di hidung, 1 di mulut misalnya. Nah, ini masuk ini memecahkan rekor jalan kaki mundur dari Bandung ke Surabaya. Nah, atau malam tahun baru lah kita lihat, wah, dia berhasil dari awal maghrib sampai jam 12 malam mengelilingi kota, bisa selesai sambil buka baju, bawa bendera keliling, hujan-hujan lagi. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya untuk apa gitu. Nah, ini yang kita namakan kita tenggelam di dunia ekstasi. Nah, ini dimanfaatkan oleh tangan-tangan yang kita sebut dengan relasi kekuasaan, bahkan dijadikan suatu komoditi bisnis. Sepak bola itu mungkin bisnisnya sudah sangat besar, menjadi komoditi. Nah, emblem itu saja dengan dijualnya dengan hebat, bisa mengeluarkan duit berjuta-juta, ya kan? Ada teman kita, lagi kemana nih? Wah, besok aku mau berangkat. Mau kemana? Ke Inggris, kemana? Ada apa? Sana ada liga gitu. Nah, ini namanya kita tenggelam di dalam dunia ekstasi. Nah, semuanya ini diatur oleh relasi kekuasaan
terutama kekuatan ekonomi, kekuatan apa yang disebut dengan ekonomi libido. Artinya dia mengangkat suatu ekonomi, tapi yang dibangkitkannya itu dari libido masyarakat tadi, tentang kegilaan atas sesuatu. Nah, inilah kita ada dunia di dalamnya, kita berada di sini yang secara langsung maupun tidak langsung bisa mempengaruhi cara atau kehidupan kita beragama sesuai dengan tujuan awal tadi, untuk membawa rahmatan lil alamin, untuk supaya menyempurnakan akhlak moral yang ada di dalam diri kita. Iya. Dari perspektif rasionalitas Qur'ani, apa langkah-langkah untuk mengembalikan ke dalam spiritual realitas ekstasi yang sebenarnya di tengah belantara tanda, citra, bujuk rayu, dan realitas semu ini, Pak? Nah, untuk tadi kalau kita untuk itu mungkin dari sisi saya ini ya, dari sisi kajian rasionalitas Quran ini, mungkin kita perlu penegasan secara filosofis dan teknis hal-hal yang menyangkut apa yang disebut dengan suatu kebenaran realitas yang sebenarnya. Nah, kita harus punya sebagai alat verifikasi ini gitu. Nah, di dalam rasionalitas Quran ini, di dalam di dalam konteks yang kita bicarakan tadi, kita sudah membangun gitu. Kita sudah membangun suatu verifikasi dan validasi untuk menentukan yang benar itu, ini yang dinamakan benar realitas yang sebenarnya nih apa gitu. Nah, ini sudah kita bangun bagaimana melakukan verifikasi dan validasi kebenaran. Itu dapat kita lihat di tema 1 sampai 5 itu. Nah, itu ada gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyusun model tindakan praktis secara umum untuk mencari dan mengembangkan makna-makna di dalam kehidupan kita. Bagaimana genealogi daripada eksistensi alam misalnya, ini kita harus punya gitu arahan-arahan ini. Nah, ini pun sudah kita bangun gitu melalui apa yang kemarin kita sebut siklus kesadaran makna dan siklus kesejarahan gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus memiliki ruang rujuk bersama. Ketika kita ingin mencari kebenaran, kita harus memiliki ruang rujuk bersama. Artinya alat yang kita gunakan yang bersama-sama tadi. Nah, kalau tadi kita sudah sediakan alat verifikasi kebenaran, sudah kita sediakan suatu kesadaran makna dan kesadaran sejarah. Nah, untuk hal ini ada kesepahaman makna di dalam kata-kata kunci di dalam Al-Qur'an gitu. Nah, kata-kata kunci pemahaman ini harus kita pahami bersama dulu. Ini kalau ini tidak kita pahami bersama, ini sampai kapanpun kita tidak akan dapat mencari jalan keluar gitu, ya kan? Nah ini misalnya apa makna qadar, qada dan segala macam itu. Nah, ini pun sudah kita bangun juga, walaupun mungkin belum sempurna, tapi sudah kita bangun di dalam banyak tema yang kemarin sampai hari ini. Nah, ini kita bangun gitu. Nah, yang keempat, kita harus ambil bagian. Tadi kan kita katakan bahwa di dalam perubahan ini kan ada relasi kekuasaan di dalamnya. Nah, kita harus ambil bagian di dalam pengembangan rasional, di dalam pengetahuan yang logis, di dalam sains dan teknologi gitu. Sehingga dengan kemampuan itu kita bisa ambil bagian. Artinya kita bisa menjadi salah satu kompresor. Kita bisa ikut bernego di dalam suatu penyebaran informasi. Kalau sekarang kan kita tidak, kita semuanya jadi user. Kita posisi kita tidak sebagai maker pada saat ini gitu. Nah, ini yang perlu kita tindakan ini gitu. Nah, terakhir ya yang
ujung tombak dakwah-dakwah ini, para juru dakwah. Nah, berhentilah menyampaikan hal-hal yang bersifat mitos, yang tidak ada validasinya gitu, yang menghanyutkan masyarakat, yang menjadi apa? Ekstasi keyakinan, mempercayai hal-hal yang sebenarnya mitos gitu. Nah, inilah yang perlu kita lakukan, usaha-usaha setidaknya kita buat di dalam konsep rasionalitas Quran ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Yur. Terima kasih Pak Iswan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri kajian kita kali ini, beberapa hal ingin saya sampaikan simpulan. Pertama, saat ini sedang terjadi parade dan pawai perubahan filosofis yang mendasar dan terus berlanjut dalam masyarakat postmodern, terutama di dunia barat, yang dapat mempengaruhi cara pandang dalam hidup dan kehidupan masyarakat di dunia Islam. Perubahan ini khususnya terhadap makna dari kehidupan ini yang mempengaruhi cara pandang manusia terhadap bentuk, pola, mekanisme, serta kualitas hubungan antara Tuhan, alam, dan manusia di mana umat Islam ada di dalamnya. Perubahan ini dikendalikan oleh berbagai relasi kekuasaan melalui medium kompresor, sosiokultural, sains, dan teknologi yang kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat dunia termasuk masyarakat dunia Islam. Ada 3 pilihan dalam menyikapi parade atau pawai perubahan ini, yaitu hanya jadi penonton di pinggirnya, ikut bergabung, atau menikmati dan berusaha menunjukkan rute yang seharusnya. 5. Untuk mampu menunjukkan dan mengarahkan rute yang seharusnya, para intelektual dan ulama Islam harus mampu ambil bagian dalam seluruh bentuk relasi kekuasaan sesuai dengan kapasitasnya berdasarkan nilai-nilai Qur'ani yang komprehensif, koheren, dan rasional dan logis. Demikian kajian kita kali ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.